bertabrakan dengan kegiatan tutorial online. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mahasiswa perlu dibangun kesadarannya, perlu dibangun motivasi bahwa online tutorial ini sangat penting bagi mereka. Berikutnya adalah bahwa pembelajar atau mahasiswa universitas terbuka itu sudah memiliki pengalaman, termasuk pengalaman belajar. Bapak Ibu sekalian juga tentu tahu ada mahasiswa yang alih kredit yang sudah memiliki pengalaman belajar, dan untuk yang FKIP ada program BI di mana mereka sudah menempuh program studi S1 sebelumnya, sehingga mereka pada intinya memiliki kesiapan dan bekal ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang studi yang mereka tempuh di UT. Yang terakhir adalah praktikal. Jadi bahwa mahasiswa UT itu sangat senang karena mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman, mereka inginnya praktis. Jadi sekali lagi kita harus mengejawantahkannya di dalam topik-topik diskusi. Jadi topik-topik diskusi itu diharapkan tidak saja menggali kognitif mahasiswa, ya. Jadi itu adalah pembelajar dewasa. Jadi saya yakin betul Bapak Ibu sudah paham ini. Next slide. Nah, ini yang kami dapatkan dari sejumlah survei yang kami terima dari mahasiswa. Jadi harapan dari mahasiswa terhadap tutorial adalah bahwa tutor itu harus fully engage, betul-betul terlibat di dalam kegiatan tutorial. Tutor harus menjadi partner yang baik bagi mahasiswa. Tutor memiliki jadwal yang reguler untuk masuk ke kelas, membaca dengan seksama dan aktif dalam diskusi. Dan mohon para tutor untuk melihat fasilitas, melihat melihat mengecek fasilitas chat yang ada di pojok kanan. Kadang-kadang ada mahasiswa yang mengirimkan pesan. Diharapkan tutor diharapkan tutor memiliki jadwal yang reguler dalam setiap hari, misalnya ada waktu-waktu tertentu, sehingga jangan sampai ada beberapa hari yang kosong. Kalau katakanlah Bapak Ibu ada halangan, sampaikan kepada mahasiswa. Katakan pada hari besok, saya tidak akan online, tidak akan aktif karena ada kegiatan ABCD. Sehingga mahasiswa betul-betul mengetahui kapan mereka akan mendapatkan respon terhadap topik-topik diskusi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, diskusi itu karena ini diskusi, maka tentu kita harus para tutor diharapkan dapat memancing, men-trigger para mahasiswa untuk aktif dalam berdiskusi. Jadi sekali lagi tutorial online Bapak Ibu diharapkan dapat terlibat penuh dengan mahasiswa. Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang
terpisah-pisah, mereka itu adalah independen, mereka itu sendiri, jangan sampai mereka itu merasa kesepian. Banyak eh, penelitian mengatakan bahwa feeling alone and isolated, merasa kesendirian, kesepian, dan kesendirian, kesepian, dan jauh terpisah dari teman-teman dan para tutornya, membuat mahasiswa pada akhirnya frustasi sehingga mereka mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri. Berikutnya adalah good communication. Jadi sejak awal Bapak Ibu sekalian, sapaan yang dipakai oleh dosen-dosen, tutor UT bagi mahasiswa adalah saudara atau Anda. Jadi diharapkan Bapak Ibu dapat membangun komunikasi yang baik dengan
mahasiswa dan saling menghargai. Semester lalu saya mendapatkan keluhan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa karena nomor HP saya sudah tersebar ke mana-mana dan saya selalu mendapatkan salah satunya keluhan, ada mahasiswa yang mengeluh karena tutornya tidak pernah merespon diskusi, kemudian bahasa yang dipakai juga tidak baik. Sehingga mahasiswa tersebut mengatakan kepada saya bahwa, Pak, kalau saja saya masih semester 1, saya pasti akan keluar dari Universitas Terbuka. Ya, jadi ini adalah puncak kekecewaan mahasiswa karena komunikasinya, karena bahasa yang dipakai oleh tutor tidak baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa mahasiswa Universitas Terbuka memiliki background yang sangat beragam. Oleh sebab itu, memahami kondisi mahasiswa itu sangat perlu. Kemudian yang berikutnya adalah constructive feedback. Berikan feedback yang bermakna dan konstruktif sesuai dengan kebutuhan. Dan konstruktif sesuai dengan kebutuhan, yaitu mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, feedback berupa komplimen, berupa bagus, excellent, sudah baik, excellent, sudah baik, kurang baik, itu tentu tidak bermakna bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak akan dapat belajar dari feedback yang seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mohon memberikan feedback yang konstruktif. Jika itu salah, ditunjukkan salahnya yang mana, kemudian apabila sudah benar, diberikan alasannya.
memang ini pekerjaan yang membutuhkan waktu. Tetapi sekali lagi bahwa kita sekarang memiliki mahasiswa yang lebih sedikit, hanya 50 orang. Dan dari 50 orang itu juga tidak semuanya aktif. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan feedback yang konstruktif. Sekali lagi, mahasiswa betul-betul membutuhkan feedback dari tutor. Yang berikutnya adalah tutor itu harus resourceful. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apabila ada mahasiswa yang salah, ada mahasiswa yang keliru, maka berikanlah sumber bacaan atau informasi lain agar mahasiswa semakin kaya pemahamannya. Katakanlah kalau karena saya backgroundnya bahasa, apabila mahasiswa itu salah dalam menggunakan kata depan dan imbuhan, kita berikan bahwa mereka itu harus membaca buku ini. Atau jika ada tautan, berikan tautan. Sehingga mahasiswa itu semakin kaya. Karena mereka pembelajar dewasa, sekali lagi kita tuntut mereka untuk mencari sendiri. Nah, jangan lupa di sesi berikutnya itu ditanyakan bagaimana mahasiswa, apakah mereka sudah menemukan informasi yang diberikan atau belum. Baik, itu adalah yang terakhir yang dapat saya berikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tujuan saya memberikan arahan seperti ini adalah bahwa kami ingin retensi atau persistensi mahasiswa yang kuliah di Universitas Terbuka, khususnya mereka yang di semester awal, itu dapat kuat, dapat tinggi, sehingga mereka dapat terus lanjut sampai dengan mereka selesai di kuliah di Universitas Terbuka. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di 2022 ada 237.000 mahasiswa yang tidak lanjut. Salah satunya mereka adalah tidak puas. Ya. Karena hari ini kita berbicara mengenai tutor online, maka saya ingin share kepada Bapak Ibu tutor sekalian supaya kita bisa memberikan layanan terbaik. Untuk di lini lain juga saya menyampaikan hal yang sama, bagaimana caranya merawat mahasiswa supaya betul-betul kita bisa memberikan layanan terbaik. Nah, apabila kita memberikan layanan terbaik, insya Allah mahasiswanya akan betah dan mereka akan menyampaikan berita baik ini kepada teman-temannya, koleganya, keluarganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mencermati khususnya bagian yang slide tentang harapan mahasiswa. Fully engaged, good communication, constructive feedback, dan resourceful. Semoga itu dapat menjadi masukan buat Bapak Ibu sekalian, supaya tutor online pada tahun 2023 itu jauh lebih baik, engagement mahasiswa di dalam kelas-kelas tutorial yang kita asuh dapat juga lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Budiman. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada Ibu Nadia Nurani Isfarin LLM selaku moderator. Kepada Ibu Nadia kami persilahkan. Halo, Mbak Nadia. Baik, terima kasih Bu Widyasari. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan
kerjasama Bapak Rahmat Budiman PSD, yang kami hormati Bapak Kepala Unit Pengembangan Profesi, Bapak Dr. Agus Joko Purwanto, yang kami hormati Kepala Pusat Bantuan Belajar, Bapak Dr. Kartono, dan yang kami hormati Bapak Ibu kami hormati Bapak Ibu tutor yang berbahagia. Selamat datang pada acara penyegaran tutorial online tahun 2023. Bapak Ibu tutor yang berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Bapak dan Ibu sekalian untuk bekerja sama dengan Universitas Terbuka dalam memberikan layanan bantuan belajar. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan penyegaran pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan running acara pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan ini menggunakan media live Teams, di mana antara narasumber dengan peserta tidak dimungkinkan adanya interaksi secara langsung. Oleh karena itu, kami mohon nanti Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan melalui fitur Ask a Question, ya. Nanti kami dari penyelenggara akan menjawab secara privat maupun akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya similar, yang sama, dan nanti akan kami tampilkan untuk dapat dijawab oleh instruktur kebijakan maupun instruktur teknis. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu bahwa penyegaran ini
dilakukan oleh UT secara rutin ya sebelum, adanya tutorial online. Ketika Bapak Ibu melihat pada kalender akademik, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa jadwal tutorial online itu akan berlangsung minggu depan ya, tanggal 10 April kalau saya tidak keliru. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk, mulai mencicil apa-apa saja yang diperlukan, entah itu video sapaan, entah itu Bapak Ibu perlu membaca materi dan sebagainya. Jadi karena ini sifatnya penyegaran, Bapak Ibu, saya yakin sudah, mendalami dan sudah ahli, sudah expert ya. Jadi, nanti kami, mohon maaf untuk, kegiatan pada pagi hari ini, kami tidak akan memberikan, sertifikat kembali karena Bapak Ibu sudah mendapatkan dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Baiklah, tanpa berpanjang kata, telah hadir tengah-tengah kita semua untuk memberikan materi mengenai kebijakan ya, tutorial online tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Bantuan Belajar Universitas Terbuka, Bapak Dr. Kartono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bu Nadia, terima kasih. Izin share screen. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Yang saya hormati Pak AJP atau Pak Agus Joko Purwanto ya, kami biasa memanggil dengan panggilan sayang gitu ya, Pak AJP. Sayang gitu ya, Pak AJP. Dan juga Bu Nadia, serta di Pak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para tutor, tutor online ya untuk program sarjana dan diploma. Ya mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu juga menjadi tutor tutorial online atau tutorial program pasca sarjana gitu ya. Dan juga mungkin nanti juga ada yang menjadi tutor atau instruktur atau pembimbing untuk praktikum online ya, ataupun praktikum yang di UPPJJ. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba mengingatkan kembali materi ini. Saya yakin sudah pernah Bapak dan Ibu dapatkan pada saat pelatihan ya. Tapi sekali lagi kami tidak akan bosan-bosan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi. Diungkapkan di sana bahwa retensi mahasiswa itu dugaan dari beberapa penelitian dan juga hasil evaluasi ya kategori 4 adalah karena ketidakpuasan ya, terutama mungkin di layanan tutorial ya. Karena bagaimanapun kalau masuk baru gitu ya kan, masuk ya yang tadinya biasa ada guru di depan kelas gitu ya, kemudian diberikan materi gitu ya, diajari gitu ya segala macam gitu. Nah kemudian sekarang dia harus lebih banyak untuk belajar secara jarak jauh ya, bisa belajar mandiri atau belajar terbimbing, bisa bertemu dalam satu kelompok gitu ya. Nah apabila mahasiswa tersebut hanya ya ada di satu lokasi itu ada beberapa orang gitu ya, dan dia juga tidak kenal satu sama lain gitu ya. Nah inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa mahasiswa sering merasa sendiri. Nah kami berharap bahwa tutor online yang sekarang ini ditugaskan oleh para ketua program studi dan juga sudah di-approve oleh para wakil dekan bidang kerjasama dan kemahasiswaan ya, atau wadik 3 kita sebutnya gitu ya. Ini semuanya sudah di-approval ya. Nah kami berharap pada 2023.1
ada lagi tutor yang harus dikejar-kejar, harus menilai, harus dikejar-kejar untuk memberikan tanggapan gitu ya. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami juga melakukan evaluasi kemarin ya. Kami juga melakukan evaluasi kemarin ya, bagi tutor yang kemarin harus dikejar-kejar, harus diminta-minta itu ya, itu sudah kami blacklist dan tidak akan digunakan kembali. Kalau mau ikut nanti dilatih kembali. Karena kami sekali lagi, kami juga butuh komitmen dari Bapak dan Ibu. Tidak hanya kemampuan Bapak dan Ibu mengajar, tapi juga komitmen. Nah, adapun pada saat pelatihan kan Bapak dan Ibu juga merasakan kami memberikan ya tugas-tugas di mana tugas-tugas tersebut harus diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, itu juga harapannya sih melatih komitmen. Baik, mana dia sudah kelihatan PPT saya ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Baik Bapak dan Ibu ya, sekali lagi ya, kita materi ini sudah diperanti. Bapak dan Ibu, saya coba akan mengulang kembali supaya hal ini menjadi perhatian kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini juga sering ditanya gitu ya, apa kok UT belajarnya 8 kali ya? Sebelum bukan 8 kali Bapak dan belajarnya 8 kali ya. Sebelum bukan 8 kali Bapak dan Ibu, sama. UT itu belajarnya juga sama ya, sesuai dengan SNDikti kita 16 minggu gitu ya. 16 minggu sudah kita sediakan. Nah, di mana seperti tadi saya sampaikan bahwa penekanan pembelajaran di UT itu pada pembelajaran jarak jauh ya. Nah, di mana salah satu pembelajaran jauh ya, karena terpisahnya antara mahasiswa dengan dosennya, maka mahasiswa sebelum datang ke tutorial ya, itu mereka diharapkan untuk belajar secara mandiri melalui buku materi pokok yang sudah mereka peroleh ya setelah mereka melakukan registrasi ya. Jadi kurang lebih sekitar 4 minggu gitu ya, mereka sudah mempelajari dulu. Nah, jadi ada belajar mandirinya, kemudian ada yang belajar menggunakan ya atau berbantuan gitu ya, tutorial ya, berbantuan tutorial ya. Nah, kemudian nanti sebelum mereka mengikuti UAS ada waktu jeda lagi untuk men-summarize gitu ya, untuk persiapan mengikuti ujian akhir semester. Nah, mahasiswa ini juga sudah kita bekali ya dengan kegiatan yang namanya LPKBJJ ya, atau
apa namanya, di sini ada kegiatan untuk apa namanya, pemberian keterampilan belajar jarak jauh mahasiswa gitu ya. Jadi layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Itu ada 4 jenis, yaitu ada orientasi studi mahasiswa baru ya, seperti mungkin Bapak dan Ibu kalau di tatap muka itu seperti OSMB ya. Nah, ini sini yang mungkin tidak ada di perguruan tinggi tatap muka, yaitu PKBJJ ya, atau pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Mereka diajari untuk bagaimana cara membuat rencana belajar, kemudian nanti mengevaluasi rencana belajar, sampai nanti mereka bagaimana membaca cepat, terus merekam hasil baca, dan bagaimana menyajikan hasil baca itu ya dalam bagan, dalam kalimat-kalimat yang memang mudah diingat untuk persiapan ujian. Nah, kami juga sudah membekali mereka untuk ya bagaimana mengerjakan tugas melalui workshop tugas. Jadi tugas itu juga bagaimana mengkonstruksi jawaban ya, seperti itu. Dan dengan harapan juga mereka tidak saling contek pada saat mengerjakan tugas tutorial ya. Dan kami juga menyediakan klinik ujian untuk persiapan ujian akhir semester. Nah, Bapak dan Ibu, mereka mahasiswa pun juga sudah kita himbau ya, sebelum melakukan tutor online mereka harus melakukan aktivasi bagi mahasiswa baru dan juga mengisi form kesediaan. Artinya mereka benar-benar menyatakan diri bahwa mereka ingin mengikuti tutor ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana kecewanya mereka gitu ya, mereka harus mengikuti beberapa rangkaian sebelum ikut tutorial. Pada saat tutorial online dia mendapatkan tutor yang kurang komunikasi ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ya. Terus kemudian jarang menjawab gitu kan, atau tugasnya baru dinilai semua di akhir gitu ya. Jadi mereka tidak memperoleh feedback, tidak memperoleh balikan. Ya, apalagi juga ada yang hanya sekedar untuk berikan feedback. Oke, good, sip, segala macam, excellent. Nah, jadi yang seperti tadi Pak Rahmat sampaikan tidak membantu. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ya. Jadi sekali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pembelajaran itu di UT itu juga 16 minggu. Nah, cuma yang dibantu melalui tutorial online ya saat ini Bapak dan Ibu ya kita sama-sama bahas ya, yang dibantu oleh tutorial online itu kita sediakan 8 minggu ya. Seperti Bapak dan Ibu ya. Jadi apa namanya, seringkali ketika misalnya kami mengundang para tutor ya, pada saat asesor datang ditanya, tutornya itu bilang berapa lama sih Pak, atau berapa banyak atau berapa minggu Pak mahasiswa UT itu belajar? 8 minggu Pak gitu. Waduh, ini tutor apa namanya, belum memahami tentang hakikat daripada belajar jarak jauh. Nah, jadi sekali lagi bahwa belajar 16 minggu dan ada bantuan tutorial ya selama 8 minggu. Nah, kenapa sih perlu kita sediakan apa namanya, untuk tutorial itu? Ya, karena tutorial itu ya merupakan suatu ini ya, apa namanya, kegiatan untuk memantapkan keberhasilan ya, pencapaian kemampuan atau capaian pembelajaran ya, sebagai hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara terbimbing atau mandiri. Nah, jadi ini kita mau cek nih, apakah mahasiswa sudah membaca ya, karena biasanya nanti ya apa, pada saat tutorial ya, karena mereka sudah membaca dulu sebelumnya. Nah, nanti kita akan lihat nih dari bagaimana mereka memberikan tanggapan diskusi, bagaimana mereka mengerjakan tugas ya, apakah memang sudah terlihat ya adanya capaian kemampuan ya, capaian pembelajaran ya yang sudah diterapkan. Jadi kita akan lihat itu ada di RAT dan segala macamnya. Nah, jadi kita berharap bahwa nanti hasil belajar mahasiswa yang nantinya akan kita lakukan secara terbimbing ini ya, walaupun dalam kegiatan asinkronus ya Bapak dan Ibu ya. Nah, apa namanya, mohon nanti kita akan coba sama-sama ya bisa meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu, ya pada prinsipnya ya Bapak dan Ibu juga sudah memahami ini semua. Saya yakin bahwa kegiatan tutorial online ini ya dilaksanakan secara daring. Nah, adapun ya inti dari kegiatan ya di setiap sesi itu yang pasti ada adalah forum diskusi ya dan materi pembelajarannya. Nah, kemudian nanti di sesi 3, sesi 5 dan sesi 7 itu ada tugas tutorial. Nah, semua rangkaian kegiatan ini dapat diakses ya melalui
diakses ya melalui e-learning .ut.co.id ya, baik nanti menggunakan smartphone, tablet, ya PC, laptop gitu ya, yang terhubung dengan jaringan internet ya, karena ini harus online ya atau daring gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya kemarin kita sudah menggandakan kelas dan sudah memasukkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu kita ingat kembali bahwa rujukan kelas yang nanti Bapak dan Ibu akan lihat nantinya ya gitu ya, yang saat ini juga nanti akan Bapak Ibu akses ya sebagai tutor nanti di sana ya. Nah Bapak dan Ibu, kelas tersebut tuh kita bentuk ya bukan beda beda-beda satu sama lain untuk satu mata kuliah yang sama ya. Jadi kita punya namanya kelas tutorial online terstandar. Jadi kelas yang Bapak dan Ibu misalnya contoh yang mendapatkan mata kuliah MKBI 4101 misalnya seperti itu. Maka untuk kelas 01 sampai kelas 100 atau kelas 1000, nah itu sama semua, nggak ada yang beda ya, semuanya sama. Nah nanti sentuhan Bapak dan Ibu inilah yang membuat beda setiap kelas itu. Nah karena kami yakin, kami percaya bahwa setiap tutor pasti punya gaya mengajar yang berbeda-beda. Nah silakan Bapak dan Ibu, kami masih memberikan ruang untuk menambahkan. Namun ya nanti kita akan lihat kelas standar yang ya nanti kita akan lihat kelas standar yang sudah kita buat ini jangan dihapus ya. Itu kita akan satu persatu gitu ya. Jadi karena itu adalah aktivitas standar minimal yang harus berjalan ya dalam satu kelas. Seperti itu. Nah, kelas tersebut tuh kita kembangkan dari kit tutorial yang sudah dikembangkan oleh para pengembang, kemudian dikembangkan lagi menjadi bahan tutorial online ya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi racikan daripada kelas master atau kelas terstandar yang nantinya akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini nanti setiap kelas ya untuk mata kuliah reguler itu isinya sekitar 50 orang mahasiswa. Nah, namun untuk praktikum ya nanti praktikum online, nah itu tergantung dari perhitungan setiap program studi ya, jadi ada beda-beda. Misalnya dari tingkat kesulitan memberikan bimbingannya ya.
Jadi ada yang 15, ada yang 25, ada yang 30 ya seperti itu. Untuk yang praktikum online ya seperti itu. Jadi, tapi kalau yang untuk tutorial online untuk mata kuliah reguler yang tidak ada muatan praktikumnya itu seluruhnya 50 orang dalam satu kelas. Nah, adapun seperti semester lalu ya kami mohon bantuan juga apabila nanti ada ya tambahan. Nah, biasanya ini misalnya seperti program beasiswa. Ya, program beasiswa itu kan karena registrasinya mungkin agak lambat segala macam, jadi kami harus memasukkan mereka ke dalam kelas tutorial online di mana sudah terbentuk kelas-kelas tutorial online-nya ya sudah berisi 50. Nah, tapi ada insert gitu ya. Karena ada apa namanya kerjasama dan segala macam ya, nanti itu mungkin ada yang menambah, tapi kami sudah menetapkan tidak akan lebih dari 60 orang. Jadi tambahannya itu paling banyak adalah 10 ya. Jadi kami mohon maaf kalau kemarin semester lalu yang Bapak dan Ibu bertugas ya biasanya 50 atau kurang. Nah, kemarin bisa sampai lebih dari 50 ya. Tapi itu tidak akan lebih dari 60 ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, itu kelas yang sudah kita apa namanya buat ya, kita gandakan ya, dan juga nanti sudah di enroll ya Bapak dan Ibu ke dalam kelas-kelas tersebut. Nah, Bapak dan Ibu ya, harapan kami menyelenggarakan penyamaran persepsi ini yang seharusnya memang minggu lalu ya, minggu lalu di awal-awal puasa kita ya karena ada sedikit persiapan ya, karena ada registrasi yang harus menunggu gitu kemarin, jadi kita baru bisa ya Jumat kemarin kita memfinalkan ya beberapa tutor ya yang harus masuk ke dalam kelas-kelas ya, membuat perencanaan kelas tutorial. Nah, Jumat kemarin sampai Senin kemarin kita sudah Jumat lalu mulai dari Senin sampai Jumat itu kita sudah terus finalisasi ya, mudah-mudahan ini sudah final gitu ya, bahwa semua tutor sudah bisa masuk hari ini. Kami masih menunggu dari salah satu Fakultas Ekonomi yang masih banyak belum kelasnya belum lengkap ya. Nah, jadi untuk Fakultas Keguruan ya atau FKIP, FISIP, FST hampir semuanya sudah masuk semua kelas yang sudah kita berdasarkan prediksi jumlah mahasiswa tadi ya, sudah ada tutorial semua. Nah, tinggal nanti ada beberapa fakultas yang memang satu fakultas tadi ya, FE yang masih belum sempurna semuanya. Bapak dan Ibu kalau sudah masuk ya memang Bapak dan Ibu akan melihat nanti di sana ya, ada penjelasan orientasi mata kuliah, ada forum perkenalan, ada rancangan aktivitas tutorial. Bapak Ibu nanti akan lihat di prasesi atau sesi pendahuluan ya. Di sana nanti akan tertulis sebutkan nama tutor gitu ya, terus nama tutor dan alamat email kayak gitu. Nah, mohon nanti itu yang akan kita coba lihat, kemudian kita kita selaris kita samakan dengan Bapak dan Ibu sekalian ya Pak, identitas Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya di situ sebutkan nama tutor ya, sebutkan nama tutor Bapak dan Ibu sekalian ya. Misalnya diminta di situ video perkenalan ya, berarti video perkenalan yang Bapak dan Ibu harus sampaikan. Ya, nanti kita akan lihat detail dari masing-masing ini ya. Jadi, sekali lagi bahwa di sesi pendahuluan yang ini akan terbuka ke mahasiswa ya setelah kita enroll. Ya, rencananya kita enroll ini hari Senin besok ya. Untuk kelas-kelas yang sudah ada tutorial langsung besok di enroll semua. Ya, mulai Senin besok kita sudah mulai enroll. Jadi kita memang berkejar-kejaran waktu ya dengan mahasiswa. Ya, kemudian nanti di sesi 1 sampai dengan sesi 8 sebenarnya hampir sama ya polanya. Nah, cuma yang untuk khusus di 8 nanti akan ada perbedaan. Sesi 1 sampai sesi 7 itu ada sapaan yang kita harapkan dari Bapak dan Ibu sekalian, itu membuat video sapaan ya. Karena tadi untuk menghindari mahasiswa merasa sendirian ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ya, video sapaan tersebut ya, oh iya saya disapa nih sama tutor saya. Dan juga nanti ada forum kehadiran ya, forum kehadiran ini hanya diperuntukkan oleh mahasiswa. Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi form kehadiran ya. Ini memang kita khususkan untuk mahasiswa, untuk nanti kita akan kumpulkan ya jumlah daripada kehadiran mereka. Kemudian juga ada materi yang sudah kita siapkan ya, materi konsep esensial, dan di beberapa mata kuliah itu juga sudah ada yang menyediakan materi pengayaannya ya. Jadi materi konsep esensialnya sudah ada, materi pengayaan sudah ada. Nah, ada juga di beberapa mata kuliah yang materi pengayaannya tidak ada. Nah, ini yang diharapkan ditambahkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ada forum diskusi, topik-topiknya sudah kita sampaikan di sana. Dan juga ada latihan sesi. Latihan sesi itu ya nanti berisi 5 ya sampai 10 pertanyaan gitu ya, pilihan ganda gitu.
Nah, ini juga sudah disiapkan oleh teman-teman pengampu dalam kelas master itu yang sudah digandakan menjadi kelas-kelas tutorial yang besok akan Bapak dan Ibu akses. Ya, jadi setiap sesi itu hampir sama. Nah, perbedaannya di sesi 3, 5, dan 7 itu akan ada tugas ya. Jadi selain ada sapaan ya atau penjelasan sesi untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3 terus sampai sesi dengan sesi 8 ya. Di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 ada tugas tutorial 1, tugas tutorial 2 pada sesi 5, tugas tutorial 3 itu pada sesi 7. Nah, nanti di sesi 7 ada tambahannya lagi yaitu evaluasi tutor. Nah, disinilah Bapak dan Ibu kita menggunakan instrumen ini ya untuk melihat ya, untuk melihat dan menilai tutor yang berperforma baik gitu ya. Jadi kalau ada tutor yang performanya kurang baik dan ya dilihat dari evaluasi ini, terus kemudian kita lihat dari log activity dan kita juga tanyakan ke Kaprodi ya terkait dengan bagaimana kalau ditagih nilai diminta untuk mengisi atau memberikan feedback ya, baik diskusi maupun tugas itu mudah ya, oke besok kita lanjutkan lagi. Tapi kalau sudah sulit ya sudah kita gantikan saja. Ya sebagai informasi dalam satu semester itu alhamdulillah ya 15.000 calon tutor gitu itu siap mendaftar ke UT gitu. Jadi kami juga sekarang akan coba selektif ya seperti tadi sampaikan oleh Pak Rahmat karena angkanya ngeri-ngeri sedap ya. Ya bukan lagi 10 atau 1000 gitu ya. Bahkan sudah ratus ribuan mahasiswa yang mengundurkan diri ya dari UT ini. Kami juga sangat miris, jadi kami berharap bahwa tutor yang bertugas ya kita harapkan di 2023.1 ini adalah tutor-tutor terbaik ya. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu ada kendala segala macam mohon nanti koordinasinya dengan para Kaprodi ya. Jadi sekali lagi di sini ada evaluasi tutor, ini menjadi dasar kami untuk menentukan tutor ini lanjut atau tidak. Nah, kemudian di sesi 8 ya selain tadi masih ada sapaan ya, kemudian ada form kehadiran, materi esensial, ada materi pengayaan. Nah, yang berbeda di sini adalah kalau di setiap sesi 1 sampai sesi 7 itu namanya latihan sesi, kalau di sesi 8 itu latihan akhir sesi. Nah, biasanya pertanyaannya disesuaikan dengan jumlah butir soal ujian ya. Jadi kalau soal matematik atau soal eksakta itu rata-rata 30, kemudian kalau sosial rata-rata 50 soal ya. Ini supaya mereka bisa berlatih seperti itu. Nah, sekali lagi untuk latihan sesi dan latihan akhir ini ya ini adalah latihan yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa, kemudian nanti nilainya akan muncul dan sana juga ada feedbacknya yang mereka perbaiki lagi dan seterusnya ya. Jadi memang di sini tidak ada sentuhan tutor ya, tapi kami menginformasikan dan juga mohon bantuan kepada para tutor sekalian ya untuk bisa mengingatkan mahasiswa untuk mengikuti latihan sesi dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada sesi pendahuluan kami berharap Bapak dan Ibu ya di sini bisa melihat rat ya, melihat rat yang sudah kami sediakan. Kalau belum ada mohon Bapak dan Ibu koordinasikan dengan para Kaprodi, minta ratnya ya supaya nanti Bapak dan Ibu punya guideline-nya. Oh apa sih CP-nya ya, atau sub CPMK-nya itu ya apa aja sih yang harus dikuasai di setiap sesinya gitu ya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat nih ya di dalam rat. Nah kemudian metode apa sih yang diharapkan bisa Bapak dan Ibu munculkan di sana. Dan juga asesmennya ya, dan juga nanti mungkin referensi yang bisa digunakan. Nah jangan lupa Bapak dan Ibu ya di dalam sesi pendahuluan ini di bagian atas Bapak dan Ibu ya itu membuat video sapaan ya. Ya narasinya sudah ada, jadi Bapak dan Ibu tinggal buat di situ video sapaannya ya. Dan juga perkenalan, kalau di pertama ada perkenalannya juga. Jadi menyapa ya yang mahasiswa dan juga memperkenalkan diri ya. Jadi setiap sesi itu kita minta bahwa para tutor itu memberikan sapaan. Ya sekali lagi, ini untuk menghilangkan tadi ya, feeling lonely tadi, merasa kesendirian tadi ya. Dan juga kalau di sesi pendahuluan ini diharapkan ada perkenalan supaya tahu siapa tutornya. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu lihat ya di bagian penjelasan sesi itu, tadi ada saya sebutkan tadi, misalnya ada nama tutor, koma, ya alamat email. Nah, mohon disesuaikan dengan nama Bapak dan Ibu dan juga email Bapak dan Ibu yang aktif ya supaya nanti kalau mahasiswa mau mengirimkan ke sana juga bisa ya seperti itu. Nah kemudian nanti di bagian bawah juga ada penjelasan jika nanti mau ditambahkan silakan tapi jangan dihapus ya. Jangan dihapus semua, tapi kalau mau disempurnakan mau ditambahkan ya di sana sudah jelas ya nanti kita akan bahas ya apa saja yang perlu ada di dalam penjelasan sesi tersebut ya. Nah, kemudian di forum perkenalan Bapak dan Ibu juga bisa melihat nanti ada mahasiswa yang saling berkenalan di sana.
Kenapa kok ada forum perkenalan? Ya kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa mahasiswa yang mengikuti tutorial online ini kelasnya tidak satu kohort ya Bapak dan Ibu, tidak satu angkatan ya, seperti halnya di tatap muka. Biasanya kalau di tatap muka satu angkatan dia akan bertemu terus sampai dengan ya semester 8 gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini ya mahasiswanya itu setiap semester itu bisa gonta-ganti pasangan. Bahkan antar mata kuliah aja tidak sama temannya gitu ya. Jadi untuk mata kuliah A gitu ya, itu temannya ya sebanyak 49 teman lainnya itu, ya itu dia bisa berbeda di mata kuliah yang B dan segala macam ya. Karena modelnya di sini tidak berdasarkan lokasi, tidak berdasarkan apa namanya pendaftarannya angkatan tahun berapa. Jadi di sini ada yang mengulang, ada yang baru mengambil pertama kali yang paket ya. Ini bisa barengan ya. Oleh karena itu kami selalu menyediakan tempat untuk forum perkenalan. Ya, mudah-mudahan mereka saling berkenalan. Jadi ganti lagi semester, ganti lagi mata kuliah yang lain segala macam, temannya bisa beda-beda dan selalu nanti akan banyak banget temannya dan mereka bisa membangun relasi satu sama lainnya. Nah, mohon ini ditanggapi supaya mereka juga tutornya hadir ya, melihat dan juga memberikan penguatan untuk forum perkenalan ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini model RAT kurang lebih seperti ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan dilihat nanti di sana. Yang perlu Bapak dan Ibu lihat di sini yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah. Ini untuk membuat ya atau menyesuaikan ya penjelasan sesi yang ada di sesi pendahuluan. Ya, nanti seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada CPMK-nya ya. Nah, juga nanti di sini juga nanti kita akan lihat ya CPMK-nya nanti capaiannya seperti apa. Berarti nanti pengalaman belajar yang harus di Bapak dan Ibu munculkan seperti apa gitu ya. Dan juga nanti asesmennya akan seperti apa. Dan nanti di sini juga ada CPK di sini atau sub CPMK ya. Nanti di sini akan berisi ya sub capaian pembelajaran yang diharapkan dicapai ya pada setiap activity atau aktivitas yang disediakan di tutorial online ya. Nah, kemudian nanti juga ada pokok bahasanya, Bapak dan Ibu bisa lihat relasinya dengan modul ya. Relasinya dengan buku materi pokok ya. Modul berapa ya, terus kemudian kegiatan belajar berapa ya. Nanti bisa, ini biasanya saling berelasi ya Bapak dan Ibu ya, antara capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di RAT ini dengan apa penjelasan yang ada di dalam buku materi pokok ya. Nah, kemudian nanti di sini bisa dilihat ya referensi-referensi apa saja yang bisa digunakan dan juga pada bagian mana saja ya kompetensi akan diukur melalui tugas tutorial. Bapak dan Ibu sekalian, nah berikutnya adalah di sini adalah contoh narasi untuk video sapaan ya yang sudah disediakan oleh para pengampu mata kuliah ya. Tadi Bapak dan Ibu ya sebelum menggunakan narasi ini untuk bantuan membuat video sapaan dan perkenalan, nah Bapak dan Ibu di sini diganti dulu namanya baru nanti untuk digunakan ya sebagai dasar pembuatan video sapaan dan perkenalan. Kenapa Bapak dan Ibu kita menyediakan narasi ini ya? Biasa dalam recording biasanya apalagi khususnya yang baru pertama di depan kamera gitu ya untuk merekam gitu kan. Dan nantinya ini akan publish dan dilihat oleh orang banyak gitu ya videonya gitu. Nah, seringkali ada beberapa nervous kata-kata yang mungkin tidak diharapkan seperti ya segala macam gitu. Nah, itu kalau tidak ada narasinya itu akan banyak sekali ya, akan banyak sekali dan bahkan ada beberapa kata-kata yang tidak kita kendaki ya terekam di sana misalnya. Oleh karena itu kita siapkan ini supaya membantu Bapak dan Ibu ya tidak berulang-ulang merekamnya, sekali merekam selesai gitu. Ya, jadi tolong nanti kalau ada nama tutor, kemudian tempat bertugas, bidang pekerjaannya ya itu disesuaikan dulu baru nanti dibacakan ya. Nah, untuk fasilitasnya sendiri sudah kita sediakan di dalam e-learning ya. Di sana ada namanya video recording gitu ya. Nah, atau Bapak dan Ibu kalau tidak di sana tidak berhasil misalnya, waduh kok Pak saya 2 kali nggak bisa ya gitu hasilnya, atau mungkin hasilnya kurang bagus ya Pak, ngeblur. Misal Bapak dan Ibu pengen karena punya di rumah tuh kamera yang bagus gitu ya, ya saya boleh nggak rekam sendiri pakai kamera? Boleh ya, silakan nanti Bapak dan Ibu ya kalau mau pakai kamera, tapi mohon jangan diupload di sana supaya tidak membebani server dan juga membebani mahasiswa. Karena kalau ditaruh di dalam kelas itu mahasiswanya muternya agak kenceng. Jadi saran kami setelah Bapak dan Ibu rekam kalau menggunakan selain fitur video recording yang ada di dalam e-learning ya, mohon nanti setelah direkam diunggah dulu ke dalam kanal YouTube ya atau kanal-kanal web yang
bisa menyimpan video. Ya. Mohon tidak disimpan dalam OneDrive atau Google Drive ya, karena biasanya kalau di dalam Google Drive pengalaman saya itu kalau di dalam Google Drive diambil embeddednya misalnya gitu ya, kita ambil embed code terus kemudian kita tampilkan di sana. Itu nanti setelah beberapa kali hitnya mahasiswa atau mahasiswa itu melihat itu beberapa kali, diklik-klik sama mahasiswa, kurang lebih kalau nggak salah kita 100 klik kan. Nah itu nanti yang selanjutnya 101, 102 selanjutnya itu dia akan meminta permission dari Bapak dan Ibu. Jadi nanti email Bapak dan Ibu penuh. Itu pengalaman saya. Jadi jangan menggunakan Google Drive gitu ya untuk merekam video untuk meletakkan videonya. Jadi yang paling aman, paling nyaman adalah Bapak dan Ibu bisa menyimpannya di kanal YouTube ya. Nah nanti Bapak dan Ibu kalau yang kurang pede bisa nanti jangan di publish ya, bisa ada pilihan mau di publish atau unpublish. Nah nanti kemudian Bapak dan Ibu ya setelah videonya sudah diunggah, nah ambil yang namanya kode penyematan atau kode sematkan atau embedded code-nya ya. Untuk nanti kita copy paste ya, kita paste di dalam tempat ya video sapaan yang dikehendaki oleh para pengampu mata kuliah ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu silakan ya nanti menggunakan fasilitas video recording boleh atau menggunakan YouTube juga boleh. Nah, jadi perlu kami ingatkan bahwa durasi perkenalannya maksimal 2 menit ya, supaya tidak membosankan mahasiswa juga, karena nanti dia setiap sesi akan selalu mendapatkan sapaan terus. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana cara menanggapinya? Ya, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Wahyu lebih detail ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau sudah masuk ke dalam forum perkenalan, nah Bapak dan Ibu ada indikator di dalam ini ya, forum perkenalan ini kalau 00 ini berarti belum pernah ada yang menanggapi. Artinya Pak Sukodirno ini dia memperkenalkan diri tapi tidak ada yang menanggapi. Kasihan juga nih dia seperti ini. Jadi mahasiswa lainnya pun tidak ada yang menanggapi. Memang ini yang perlu kita bangun gitu ya sama-sama, bahwa mereka harus saling berkenalan gitu. Jangan hanya memperkenalkan diri saja. Tapi ada beberapa yang memang sudah mulai ini ya, saya lihat sudah ada yang saling berkenalan. Nah ini banyak yang masih nol. Artinya belum pernah ada yang mereply balik ya perkenalan dari ini. Nah, betapa sedihnya kalau mereka sudah memperkenalkan diri tidak ada sama sekali, sampai tutornya pun juga nggak mau nanggapi gitu ya, kasihan juga dia ya. Karena kelihatan nanti di sini. Ya kita bisa melihat ini. Nah, jadi mohon Bapak dan Ibu klik silakan nanti kemudian tanggapi. Salam kenal juga Bapak dan Ibu gitu ya. Nama saya siapa dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa copy paste kan untuk yang ini, siapin tabletnya ya, untuk perkenalan ini kan nggak masalah ya. Karena ini untuk perkenalan balik saja. Tapi nanti kalau di setiap topik jangan ini, karena biasanya beda-beda ininya ya. Nanti tinggal kita sesuaikan saja ya. Ibu dan Ibu nih bisa kita siapkan template-nya untuk menjawab semua mahasiswa. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah klik, nanti kemudian ada tanggapannya mahasiswa, dia senang dipanggil siapa ya. Ada yang namanya panggilannya beda jauh gitu ya. Misal kalau di sini Desi Handayani, biasanya kan dipanggilnya Desi atau Handayani gitu ya. Ada juga mungkin dipanggilnya Eci misalnya gitu. Mungkin panggilan kecilnya gitu kan. Padahal kan nggak ada di sini, nggak ada kata-kata Eci misalnya kayak gitu. Nah mungkin ya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu dia senang dipanggil Eci ya, berarti kita oke Bu Eci gitu ya. Jadi biar lebih akrab lagi ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mohon ditanggapi perkenalan mahasiswa. Nah selanjutnya pada setiap sesi tutorial online, nah Bapak dan Ibu yang pertama setiap sesi itu Bapak dan Ibu harus lihat ya, misalnya per hari bisa per 2 hari gitu ya. Ya, kami berharap dalam 1 minggu ya Bapak dan Ibu ya bisa rutin walaupun sebentar-sebentar gitu ya, supaya nanti tidak ada tertinggal mahasiswa yang belum dinilai, belum ditanggapi dan segala macam ya. Jadi kalau bisa memang setiap hari, tapi kalau tidak bisa mohon dalam 1 minggu itu ada beberapa hari yang Bapak dan Ibu sudah siapkan untuk tutorial online ya. Nah Bapak dan Ibu sekali lagi kami minta nanti seperti halnya di sesi pendahuluan, di setiap awal sesi ya di atas bagian atas ya, di setiap sesinya itu di bagian atas setiap sesi mohon Bapak dan Ibu membuat di situ ya video sapaan ya, video sapaan. Nah kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa melengkapi ya penjelasan sesi yang ada di sana ya. Misalnya nanti di situ ruang lingkupnya terkait dengan kalau tadi di sesi pendahuluan ruang lingkupnya 1 mata kuliah. Nah kalau di sesi ini ruang lingkupnya pada sesi itu saja ya. Sesi itu membahas topik tentang apa, dan itu terkait dengan modul berapa ya, kami berapa sampai berapa ya.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, kalau sudah tersedia materi pengayaannya di sana, apakah diperlukan lagi materi pengayaan? Nah, kalau diperlukan, mohon sekali Bapak dan Ibu ya memberikan tambahan materi pengayaan di sini ya. Supaya apa? Supaya mahasiswa lebih mantap. Nah, untuk materi pengayaan ini Bapak dan Ibu bisa menggunakannya nanti ya, materi pengayaan itu bisa menggunakan yang bentuknya video ya, kemudian bisa juga bentuk PPT ya, atau bisa juga bentuknya jurnal ya, seperti itu. Nah, mohon nanti dilihat kembali dengan modulnya ya. Jadi di sisi materi yang Bapak dan Ibu akan upload itu, nah coba dilihat dibandingkan dengan modulnya. Jadi jangan sampai keluar dari modul terlalu jauh. Karena materi yang nanti Bapak dan Ibu saya sampaikan ini itu menjadi salah satu bahan untuk mereka belajar dan juga mempersiapkan ujian akhir semester ya. Jadi mohon bantuannya Bapak dan Ibu selalu didekatkan dengan buku materi pokok. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, kami mohon sekali bantuan seperti tadi sudah disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Wakil Rektor bidang kerjasama dan pengembangan institusi ya. Itu tadi beberapa kali ya diingatkan ya ini oleh Pak Ahmad tadi, tolong berikan umpan balik ya, baik untuk diskusi maupun tugas ya. Jadi jangan hanya diskusi saja, tapi juga tugas juga banyak sekali. Kenapa sih kok dibutuhkan sekali umpan balik ini ya, atau tanggapan balik dari para tutor? Yang pertama tadi untuk memberikan rasa belajar yang sejati. Jadi mereka bertanya atau mereka menanggapi, nah harapannya mereka juga tanggapi. Kalau masih kurang pas, mohon diberikan arahan mereka supaya pasnya bagian apa ya, seperti itu. Nah, bisa belajar kembali ya, mempelajari materi di buku di modul berapa, kemudian kegiatan belajar berapa ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka dibangkitkan. Jadi selain nanti diberikan nilai gitu ya, nilainya bisa 40 atau 50. Nah, itu juga diberikan penjelasan. Nah, sekali lagi kalau yang sudah bagus juga Bapak dan Ibu bisa memberikan penguatan, tapi penguatan juga good job dan segala macam. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat supaya nanti mahasiswa yang belum mengunggah ya atau belum memberikan tanggapan, kalau Bapak dan Ibu good, sangat baik, excellent dan segala macam. Nah, pancing ya kayak gitu, pancing dia untuk lebih advance lagi ya. Kalau misalnya sudah benar ya, pancing lebih advance lagi ya. Supaya apa? Supaya teman-teman lain itu terus bisa berlari, ini loh udah ada yang ini sudah bagus ya, kita bilang oh, udah bagus nih Pak. Nah, tapi pancing lagi terkait dengan teori di modul ini segala macam gitu ya. Itu bisa di pancing lagi supaya nanti tidak berhenti sekali gitu ya. Tapi sekali lagi ya Bapak dan Ibu nanti harus dinilai juga ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam tugas itu Bapak dan Ibu juga nanti selain memberikan umpan balik, ini biasanya menjadi indikator mahasiswa ya ketika nilainya ada, dan juga mohon bantuan di situ dituliskan ya kesalahan mereka, nanti mereka bisa submit ulang ya, asalkan dalam rentang yang sudah diberikan. Diskusi juga sama, rentang diskusinya ada ya waktunya, dan juga rentang tugas juga ada waktunya. Sekali lagi kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan ya pemberian umpan balik, baik untuk diskusi maupun tugas, memberikan penilaian ya yang sesegera mungkin setelah mereka mengunggah gitu ya, supaya mereka itu oh iya, kalau misalnya tanggapi oh iya. Jadi kalau misalnya tutornya itu lambat, paling juga di belakang-belakang, udah yang penting mah kerjain aja deh gitu. Jadi akhirnya sekarang banyak yang seperti tadi saya contohkan, banyak forum diskusi yang hanya memberikan tanggapan dia sendiri aja. Jadi selfish banget gitu, hanya mementingkan diri sendiri aja. Jadi dia tidak pernah melihat oh tanggapan orang lain bagaimana gitu ya. Bahkan ada indikasi beberapa mahasiswa kemarin juga mengcopy paste ya, mengcopy paste gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu jangan salah, sekarang ini tantangan kita makin lebih berat lagi dengan adanya ChatGPT. Ya, mereka tuh bisa cari, ya kan, bisa mendapatkan parafrase yang berbeda antara unduhan sekarang sama unduhan beberapa menit kemudian gitu. Mereka bisa, itu ChatGPT itu bisa bikin parafrase yang nampaknya tidak secara kasat mata, tidak saling contek gitu ya. Tapi mereka bukan pekerjaan mereka sendiri. Ya, jadi tantangan kita akan lebih banyak. Nah, makanya kita coba arahkan kepada bahasanya, akan kelihatan kok, bahasa mahasiswa atau bahasa mesin itu kalau kita cermati akan kelihatan. Ya, jadi sesegera mungkin supaya mereka nanti bisa mengunggah kembali atau bisa menanggapi kembali topik diskusi yang nilainya belum optimal, ya, atau tugas yang tadi belum optimal nilainya, mereka bisa resubmit
ya, supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan Bapak dan Ibu ya, di dalam penjelasan setiap sesi itu ada pembuatan video ya, sapaan singkat ya setiap sesinya. Nah, terus kemudian di bagian awal nih Pak ya, di bagian setiap awal sesi itu tadi sudah saya sampaikan ya, ada video sapaan singkat, kemudian ada penjelasan singkat tentang aktivitas belajar yang akan diikuti oleh mahasiswa selama satu sesi itu ya, kurang lebih sekitar seminggu itu atau sampai 2 minggu. Dan juga capaian pembelajaran apa nih yang diharapkan di setiap sesi itu dicapai gitu ya. Dan kalau ada informasi tentang bahan kajian atau referensi yang bisa mahasiswa dapatkan ya, itu bisa ditaruh di dalam penjelasan sesi tersebut ya. Jadi sekali lagi walaupun ini berdasarkan pembelajaran kepada Ibu ya, itu arahnya kita arahkan selalu ke buku materi pokok, namun kalau ada referensi lain boleh ya sebagai nanti bahan pengayaan mereka ya. Kemudian Bapak dan Ibu ini contoh ya, kalau ada materi, nah biasanya kalau di bagian atas ada inisiasi, kata-kata gitu ya, itu biasanya materi konsep esensialnya. Ya. Nah, kemudian di situ juga biasa juga ada beberapa yang menyebutkan dengan judul, ya dasar-dasar manajemen keuangan. Nah, bisa jadi ini adalah materi konsep esensial yang karena isinya itu memang ada di dalam modul tersebut. Nah, biasanya kalau kita klik, kalau kita lihat nanti ya, mohon Bapak dan Ibu sebelum ini Bapak dan Ibu sendiri yang harus ini ya, buka ya. Jadi sebelum mahasiswa itu mengakses, Bapak dan Ibu udah pelajari dulu nih. Oh, ini tuh materi dasarnya. Nah, kalau misalnya ada kelihatan di sini, loh, ini agak beda nih. Misalnya diambil dari mana gitu ya, atau bahan PPT itu misalnya dari perguruan tinggi apa. Nah, ini biasanya sudah pengayaan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa nanti menaruhnya seperti ini, upload file. Nah, ada juga nanti Bapak dan Ibu bisa juga misalnya pakai menggunakan link ya. Misalnya ini Bapak dan Ibu ingin berharap mahasiswa itu melihat langsung ke sumber pembelajarannya ya, itu bisa menggunakan link atau bisa juga menggunakan embedded code-nya ya. Contohnya misalnya ke YouTube ya, bisa pakai link, bisa pakai embedded code tadi ya. Kalau ke slide share misalnya gitu, bisa pakai linknya kemana ya, seperti itu. Nah, kalau pakai link pastikan Bapak dan Ibu bahwa linknya ini pasti klik ada gitu ya, supaya nanti jangan sampai mengecewakan mahasiswa juga, pasti klik linknya wah udah forbidden gitu kan, nggak bisa lagi masuk. Baik Bapak dan Ibu, untuk umpan balik yang kita harapkan ya itu adalah respon dari Bapak Ibu sekalian ya, memberikan penguatan atas pendapat mahasiswa. Nah Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang tanggapannya hampir mirip-mirip, beberapa mahasiswa gitu ya, artinya mirip-mirip itu bukan sama persis ya, artinya bukan saling contek, tapi dia punya ide yang sama. Bapak dan Ibu bisa merangkum dari beberapa tanggapan mahasiswa tersebut ya. Jadi misalnya berdasarkan pendapat Bapak A, Ibu B, dan Bapak C, ya saya menangkap seperti ini ya gitu. Nah misalnya kalau memang dia belum sesuai dengan topik, ya nanti tolong diberikan sign di sana tanda-tanda ininya di mana, berbeda dengan teori yang sebenarnya ya, ngacoknya di mana lah istilahnya gitu ya. Kalau sudah benar, penguatan apa yang perlu ditegaskan ya, atau perlu mereka gali lagi ya. Jadi tidak harus satu persatu mahasiswa itu ditanggap satu, tapi paling tidak mereka disebutkan ya, berdasarkan tanggapan dari Bapak A, Ibu B, dan Bapak C gitu ya. Nah itu biar mereka oh iya nih tanggapan kita bertiga nih gitu, ditanggapi ya. Jadi tapi juga kalau sampai satu kelas, wah berarti itu topiknya arahnya cuma satu itu. Jadi kayak soal itu kalau gitu, menjawab jawaban yang benar gitu kan. Padahal kita sudah meminta para pengembang ya, atau para pengamata kuliah itu sudah melihat bahwa topik diskusi itu yang kemungkinan jawabannya ya itu bisa mencerminkan pemahaman dia terhadap materi yang sudah dijelaskan pada modul dan materi inisiasi ya. Nah Bapak dan Ibu, jika nanti Bapak dan Ibu memberikan tanggapannya itu panjang ya, dan juga harus menggunakan simbol atau segala macam ya, misalnya Bapak dan Ibu harus siapkan di dalam file dokumen Word misalnya gitu. Nah Bapak dan Ibu juga bisa mengunggah filenya tersebut, baik yang untuk satuan maupun yang untuk ringkasan ya, seperti itu. Dan bahkan nanti Bapak dan Ibu bisa membuat penutup ya. Nah penutup itu misalnya dari sesi 1, nah itu nanti bisa disampaikan di sesi 2 atau di akhir sesi 1 juga bisa taruh di bagian bawah ya.
Nah, ini adalah contoh Bapak dan Ibu ya, ketika masuk dalam forum diskusi. Jadi nanti akan ada seperti ini. Nah, biasanya ada beberapa mahasiswa yang suka diskusinya itu di-upload seperti ini. Jadi tidak diketik langsung ya, tetapi dia di-upload ya melalui file seperti ini gitu. Nah, kalau ada file seperti ini Bapak dan Ibu mohon dibaca dulu. Nah, kemudian setelah dibaca ya, tanggapannya dia terhadap topik yang sudah diberikan. Nah, kemudian mohon nanti diberikan tanggapan balik ya atas diskusi tersebut ya. Nanti dilihat di sana ya, di sini ada kotak message sini. Nah, klik ya. Kemudian diklik nanti replay, ya klik replay, nanti keluar kotak message ini. Nah, di kotak message ini di bagian bawah ada post to forum. Nah, post to forum itu nanti di sana ada tempat checklist yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Wahyu lebih detail ya. Ada tempat checklist, apakah Bapak dan Ibu akan memberikan privately ya, atau kalau nggak ada checklist berarti Bapak dan Ibu itu akan tampil ya, akan tampil untuk seluruh mahasiswa. Kalau checklist privately berarti hanya mahasiswa tersebut saja yang mengetahui. Contoh misalnya mahasiswa yang mahasiswa yang sudah bagus tadi ya, misalnya Bapak dan Ibu memang sudah jenuh nih, artinya tidak akan ada lagi, dia bisa explore lagi, dia tanggapan yang lebih jauh lagi. Nah, Bapak dan Ibu maunya seperti itu bisa di checklist privately. Bagus, Anda sudah membaca dengan sangat baik, pertahankan, kan kuat seperti itu ya, pertahankan cara belajar Anda supaya bisa memberikan tanggapan yang terbaik seperti ini, saya kayak gitu. Tapi mahasiswa lain tidak akan melihat ya kayak gitu. Jadi bisa di situ ada checklist privately. Tetapi kalau Bapak dan Ibu memang masih ada nih kemungkinan dia bisa memberikan tanggapan lain, nah Bapak dan Ibu walaupun sudah memberikan nilai 100 sama dia, Bapak dan Ibu bisa memberikan penguatan tadi ya, jangan good, excellent, nanti kelihatan sama mahasiswa lainnya kalau memang nggak di checklist privately ya. Jadi triggering lagi, wah ini bagus nih tanggapannya nih, mungkin ada yang bisa melengkapi lebih baik lagi ya dari ini dikaitkan dengan teori ini misalnya kayak gitu. Silakan nanti biar supaya nanti materinya lebih hidup gitu ya diskusinya. Nah, untuk nilai diskusi Bapak dan Ibu ya sudah juga disediakan dari tempatnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali, skala penilaiannya 0-100, tidak perlu dikalkulasi yang 20%, segala macam nggak perlu Bapak dan Ibu. Kan kita juga ada itunya ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah hafal tuh ya, 10% untuk kehadiran, 20% untuk, kalau di ini, di S1, 20% untuk kehadiran, 30% untuk diskusi, yang 50% untuk tugas, seperti itu. Tidak perlu dikonversi ke 30% itu. Pokoknya Bapak dan Ibu menilai saja 0-100 setiap tanggapan diskusi mahasiswa. Sekali lagi, setiap tanggapan mahasiswa harus dinilai ya dengan skor 0-100. Ya. Nah, harapannya Bapak dan Ibu memberikan skornya ini sesegera mungkin setelah mahasiswa mengunggah diskusinya, ya, tanggapan diskusinya. Apabila ada mahasiswa yang mungkin topik diskusinya itu tidak menanggapi substansi, ya misalnya cuma, bagus Pak, ya saya setuju banget ya dengan tanggapan dengan pencerahan Bapak. Ini kan nggak ada kaitannya dengan tanggapan yang harus diberikan. Nah, silakan nanti ini harus diberi nilai ya, walaupun cumanya good ya, oke banget ya segala macam ya, itu harus dikasih nilai ya. Kasih nilainya ya, kalau kemarin kesepakatan dengan para wadek gitu ya, itu 0-10 lah gitu. Jadi kasih 0-10 harus dikasih nilai ya. Karena tanggapan cuma gitu, good, jawab segala macam gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu jangan khawatir ya, nanti akan diambil untuk nilai diskusi ini adalah nilai terbaik mereka. Misalnya mereka menanggapi 5 kali gitu ya. Yang pertama dapat nilai 20, yang kedua itu 90, ketiga 70, keempat 30 lagi gitu ya, terus kemudian 10. Nah, ini yang diambil tetap 90 ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir nanti, wah ini nanti nilainya berapa ya gitu. Nah, dia nanti Bapak dan Ibu bisa cek di grade-nya mahasiswa ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, nilai sesuai dengan tanggapannya mahasiswa. Jadi nilainya itu kalau bagus ya silakan 0-100 silakan dipilih. Nah, kalau jelek artinya tidak sama sekali relevan ya. Nah, mohon nanti diberikan nilai 0 paling banyak 0-10. Boleh nggak diberikan nilai 0? Boleh. Misalnya juga dia itu nyontek gitu ya, benar-benar copy paste abis gitu ya, kasih 0 boleh. Dan mohon nanti sekali lagi ya feedbacknya diberikan. Kalau misalnya memang ini supaya menjadi efek kira buat yang lainnya, silakan dituliskan
Ya, jadi saudara mencontek dari sumber ini, atau saudara mencontek dari bagian atas supaya mahasiswa lain tidak melakukan hal yang sama misalnya. Silakan boleh seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu, wah ini kasihan nih, takutnya dia demotivasi. Nah, di post di privately nanti di checklist yang privately. Ya, tadi akan disampaikan oleh Mas Wahyu ya, bagaimana cara teknisnya. Jadi sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu harus menilai seluruh tanggapan diskusi yang diunggah atau diberikan oleh mahasiswa, ya, baik yang dilakukan 1 kali maupun 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai itu harus dinilai semua. Baik, seperti ini Bapak dan Ibu ya cara memberikan nilai diskusinya. Nanti ketika Bapak dan Ibu klik rate-nya ya, nanti akan muncul ya ada skala 0 sampai 100 di sana. Tinggal pilih salah satu nilai yang sesuai dengan kualitas tanggapan diskusinya mahasiswa. Nah, untuk umpan balik dan jawaban tugas tutorial ya, ini Bapak dan Ibu ya diharapkan nanti bisa memberikan ya balikan ya atas kekuatan atau kelemahan ya dari hasil pengerjaan tugas mahasiswa baik di tugas 1, tugas 2 maupun tugas 3 ya. Jadi misalnya sudah bagus ya oke ya, berikan penguatan tadi supaya dia menjaga kualitas ya belajarnya dia. Kalau masih banyak yang salah gitu ya, mohon nanti dikasih tahu nih salah-salahnya bagian mana saja. Nah, Bapak dan Ibu kami berharap ya disampaikan sesegera mungkin ya untuk mengunggah jawaban tugas tutorial mahasiswa ini. Jadi misalnya hari Senin ya kalau bisa paling lambat Rabu lah gitu mereka sudah bisa dinilai gitu. Dan jangan sampai menunggu Pak nanti kalau sudah saya nilai ini besok kan ada masuk lagi. Antar aja lah kalau sudah ditutup sesinya sampai mahasiswa nggak bisa ngirim. Nah, terus kalau udah nggak bisa ngirim mereka Bapak dan Ibu beliin feedback buat apa gitu kan? Buat belajar juga mereka hanya menambah penyesalan saja gitu kan. Wah iya, tapi nggak bisa lagi kayak gimana gitu. Dan bahkan nanti mungkin mahasiswa rame ke kita. Ya, waduh kita kasih nilai jelek ini karena ternyata tutornya baru menilai dia ini, kita nggak ada kesempatan untuk memberikan ini balik gitu ya, submit balik gitu. Jadi mahasiswa mungkin kecewa ya seperti itu. Jadi kalau bisa memang jaraknya tidak terlalu lama dari mahasiswa mengunggah jawaban tugasnya ya. Nanti Bapak dan Ibu jangan lupa memberikan feedbacknya di kolom komen boleh, atau Bapak dan Ibu juga bisa mengunggah file ya, file jawaban misalnya hasil jawabannya dia dalam bentuk Word. Nah, kemudian Bapak dan Ibu menggunakan track change ya. Track change nanti habis itu nanti Bapak dan Ibu unggah lagi bisa. Atau misalnya Bapak dan Ibu ya dia mahasiswanya itu mengunggah dalam bentuk PPT. Nah, di sana ada fasilitas ya untuk PDF di dalam e-learning itu ada fasilitas untuk mencoret-coret ya, memberikan tanda silang ya, ada pennya segala macam untuk memberikan teks segala macam itu bisa, atau di ruang komen ya, itu juga yang paling gampang di ruang komen ya, paling gampang sekali, simpel Bapak dan Ibu ya memberikan tanggapan. Sekali lagi tanggapannya Bapak dan Ibu jangan sama semua ya, good, bagus, jangan gitu-gitu semua. Tapi bagusnya di mana untuk penguatan dia. Nah, kalaupun waduh ini banyak salah, banyak tidak sesuai dengan teori. Nah, teori mana yang nggak sesuai? Tolong nanti diberikan spesifik supaya mereka bisa tahu ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu mohon nanti diberikan umpan balik ya pada setiap jawaban mahasiswa. Nah, ini contoh untuk pemberian umpan balik. Bapak dan Ibu bisa klik di grade ya untuk mahasiswa yang akan Bapak dan Ibu berikan umpan baliknya ya. Ya setelah Bapak dan Ibu tentunya melihat ya jawaban mahasiswanya ya. Jadi kalau sudah diunduh, jawaban mahasiswa sudah diunduh dalam bentuk Word ini, nah nanti Bapak dan Ibu silakan nanti setelah mengunduh kemudian melihat pengerjaan tugas mahasiswanya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa ya di kolom grade ini ada tempat feedback comments. Di bawahnya lagi nanti ya akan ada ya untuk upload ya file. Jadi misalnya tadi pakai tag change tadi, terus kemudian diunggah kembali supaya nanti mahasiswa tahu di bagian mana yang masih salah. Nah, jangan lupa nanti disimpan ya. Setelah diberikan feedback, save, change. Nah, ini biasanya berbarengan dengan penilaian. Nah, kadang ada kolom di sana tempat untuk menilai juga di dalam sini ya. Nah, untuk penilaian tugasnya, Bapak dan Ibu mohon melihat pedoman penskoran yang sudah disediakan oleh teman-teman pengampu mata kuliah. Nah, apabila Bapak dan Ibu ya dalam tugas tersebut di bawahnya tuh kok nggak ada pedoman penskoran, mohon Bapak dan Ibu buat dulu ya, sebelum menilai dibuat dulu pedoman penskoran. Artinya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan nilai standar untuk semua mahasiswa. Ya, contoh di tugas 1 itu ya,
misalnya ada 3 butir pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 1 ini, ini dari modul 1 nih. Ya. Terus kemudian pertanyaan nomor 2 nih dari modul 2 misalnya. Nomor 3 juga dari modul 2 tapi KB2. Ya. Kita lihat seperti buku jawabannya seperti apa. Bikin dulu nih. Jika dia menjawab ini dapat nilainya berapa. Jika menjawab ini dapat nilainya berapa. Jika menjawab ini dia berapa nilainya. Ya. Nah setelah itu nanti Bapak dan Ibu menjadi pedoman tuh pada saat melihat tugasnya mahasiswa merujuk. Oh dia cuma sampai sini doang dapatnya sekian. Ya. Jadi sebagai bahan rujukan. Kenapa diperlukan pedoman persekoran Bapak dan Ibu ya? Sekali lagi ini supaya Bapak dan Ibu bisa menilai secara objektif. Biasanya kalau tidak ada pedomannya, berbeda jam saja itu nanti bisa bias. Itu artinya tadi saya di jam 7 misalnya masih fresh, masih bisa melihat dengan seksama antara jawabannya mahasiswa dan juga pedoman persekorannya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada pedoman persekoran, berarti kalau kita lihat nanti di sini ya, ini kalau nggak ada pedoman persekoran, jam 7 mungkin kita bisa lihat bagusnya. Oh, mahasiswanya kita baca detail banget. Ya, jadi sesuai dengan kalau kita lihat kalaupun misalnya ada pedoman persekorannya itu pasti akan sesuai. Nah begitu mulai jam 9, dan jam 9 itu sudah banyak mungkin ya Bapak dan Ibu juga selesai habis ngajar agak capek. Nah terus ini, bacanya mungkin juga agak kurang awas dibandingkan tadi yang jam 7 yang sebelum Bapak dan Ibu misalnya sebelum mengajar di kelas tempat Bapak dan Ibu ini ya mengajar gitu misalnya. Ya. Jadi bisa beda. Ya, nanti beda hari lagi bisa beda juga. Beda mood, beda juga nilainya. Nah, ini kan bahaya. Misalnya kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan pedoman persekoran. Tapi kalau sudah ada pedoman persekorannya, itu akan sangat terbantu untuk bisa memberikan penilaian yang objektif. Sekali lagi sama dengan yang diskusi, pemberian nilai tugas tutorial ini, mohon nanti Bapak dan Ibu ya diberikan atau dinilai ya mahasiswa itu ya, setelah mereka mengirimkan tugas ya tidak terlalu lama. Supaya mereka masih ada kesempatan untuk memperbaiki pengerjaan tugasnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon bantuan ya gitu Bapak dan Ibu. Nah ini kalau nanti Bapak dan Ibu ya ada file yang nanti dikirimkan oleh para kaprodi ya, mungkin juga oleh para wadik 3 dan bahkan dari kami dari Pusat Bantuan Belajar, apabila nanti Bapak dan Ibu sudah memberikan nilai ya, karena misalnya nih kami mengirimkan nilai ternyata Bapak dan Ibu sedang menilai misalnya gitu. Nah ini kan data sudah kita ambil dari beberapa jam sebelumnya. Nah ketika Bapak dan Ibu menerima ada di situ tagihan misalnya nilai diskusi yang belum dinilai, nilai tugas yang dinilai, nggak perlu reaktif Bapak dan Ibu, nggak perlu marah-marah juga gitu, karena ada beberapa tutor yang marah-marah ke para kaprodinya, nggak terima diingatkan. Saya nggak terima, saya sudah mengerjakan di sini, saya sudah menilai mahasiswa di sini. Nah, mungkin tadi data yang kami kirimkan ke prodi, ya, pada saat kita mengirimkan data ke prodi kan ada jeda nih. Nah, Bapak dan Ibu lihat di situ baru nilainya tadi. Ya, jadi kalau sudah tinggal jawab saja Bapak dan Ibu. Oh terima kasih atas ingatannya, saya sudah menilai tadi pagi atau kemarin. Cukup begitu Bapak dan Ibu. Karena banyak sekali nih para tutor gitu ya ketika diberikan. Sekali kami itu tidak biasanya pengambilan data itu kan agak lama ya. Dari kita ambil misal pagi, kemudian kita distribusikan ke Wadik 3, dari Wadik 3 ke Kaprodi. Nah dari Kaprodi baru ke Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon bantuan untuk ya kita sama-sama ya komunikasi ya. Tugas kami adalah mengingatkan, reminder. Apabila Bapak dan Ibu sudah menilai diskusi, sudah memberikan tanggapan diskusi, sudah menilai tugas tutorial, dan juga memberikan tanggapan atau umpan balik tugas tutorial, ya silakan nanti dijawab dengan seperti itu aja Bapak dan Ibu. Kalau besok diminta lagi, gitu ada lagi, dilihat lagi. Kalau semua sudah, ya udah. Tapi Bapak dan Ibu bisa menjadi sarana ya. Kita ambil sisi positifnya aja lah gitu. Dari file PDF itu Bapak dan Ibu fine. Oh sudah saya nilai. Ini tagihan kedua, udah saya nilai. Tagihan ketiga. Gitu. Walaupun mungkin di satu sisi lainnya Bapak dan Ibu, aduh kok nambah kerjaan lagi. Tapi tolong kita sama-sama ambil positifnya. Kami pun juga kan ngambil dari sistem Pak, gitu. Ngambil dari sistem, gitu. Tapi bukan mengada-ngada. Jadi sekali lagi para kaprodi, para wadik 3 itu tidak mengada-ngada data itu Pak. Karena kami ngambilnya dari database, gitu. Kita ngambil dari database, ya mana yang belum nilai, mana segala macam. Nah ini juga salah satu kalau Bapak dan Ibu ada konfirmasi, Pak saya sudah menilai, oh kok sudah menilai. Nah jadi kaprodi biasanya melaporkan. Ini tutor sudah menilai ini di jam sekian. Nah, jangan-jangan ada yang delay itunya ya, penyimpanan ke database misalnya seperti itu. Nah, kita akan lihat di sistem. Nah, kalau kita lihat di sistem oke, segala macam, kita lihat delaynya,
Nah, ada kendala apa di dalam server misalnya seperti itu. Ya, jadi juga perbaikan buat kita misalnya nanti. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita ambil sisi positifnya, tidak perlu kita saling ngegas gitu ya, ketika nanti saling diingatkan. Memang kalau paling enak sih, memang kalau diingetin kita sendiri sebelum sudah perform gitu ya. Tapi ini sekali lagi bukan ingin menyalahkan dan juga apalagi bisa memotong honor Bapak dan Ibu. Nggak ada kaitannya sama honor Bapak dan Ibu. Ya sekali lagi. Jadi kalau sudah diingatkan seperti itu, atau misalnya Bapak dan Ibu, kita akan ada rekamannya kok. Misalnya memang sudah, ya sudah. Ya, nanti akan ada rekamannya. Kalau memang tadi ya ada kendala, misalnya terkait dengan server yang ada delay time-nya cukup panjang gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat ya. Itu ada lognya, Bapak dan Ibu, di situ ada lognya, dan di situ nanti kita akan menjadi untuk evaluasi. Jadi sudah tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Jadi log itu akan tersimpan dengan sangat baik gitu ya. Jadi kita akan lihat di sana, Bapak dan Ibu, mohon kalau memang ada yang ingat apa tadi diingatkan, kemudian Bapak dan Ibu sudah melakukan, ya disampaikan saja ke Kapolri Ibu. Saya sudah ini berapa jam yang lalu. Ini buktinya. Kan kelihatan nanti Bapak dan Ibu ada rekamannya tuh. Menilai jam berapa. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini apa namanya untuk nilai tugas tutorial sekali lagi ya, tugasnya itu dikirim ya. Dan ada juga kemarin beberapa kejadian Bapak dan Ibu ya, mahasiswa itu kan karena masih bisa mengunggah kembali. Misalnya Bapak dan Ibu sudah menilai nih ya, misalnya tugas itu dibuka ya tanggal 1 ya, kemudian mahasiswa mengunggah jawaban tugasnya itu tanggal 3. Bapak dan Ibu sudah memberikan nilai tanggal 5. Nah, setelah mahasiswa itu melihat nilai dari Bapak dan Ibu, kemudian juga melihat komennya, nah dia memperbaiki lagi nih, dia unggah lagi tanggal 6. Nah, kemudian ada tagihan dari kami tuh, gitu kan. Nah, terus Bapak dan Ibu men-screenshot bahwa saya sudah menilai tugas, ini buktinya. Betul Bu, sudah menilai tugas, Bapak Ibu sudah benar menilai tugas. Ternyata ada tugas baru lagi. Nah, kalau Bapak lihat di situ ada filternya. Nanti Mas Wahyu tolong nanti disampaikan bagaimana melihat filter yang need for grading. Walaupun ada mahasiswa yang sudah upload di situ, kemudian sudah dinilai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa ditagihkan kembali, gitu kan? Karena ternyata dia mengupdate ya atau memberikan apa namanya tanggapan baru ya atau memberikan upload jawaban baru ya yang minta dinilai juga. Nah, itu di situ ya, nanti tolong Mas Wahyu dijelaskan di sana ya bagaimana melihat. Karena di sini nih letaknya. Saya sudah menilai, kenapa kok saya ditagih terus? Saya sudah deh, saya di screenshot. Nah, ternyata di bagian bawahnya itu belum dinilai. Jadi itu tanggal berapa dia menilai, oh kan kita bisa kelihatan. Nah, tanggal barunya tanggal berapa lagi ya. Biasanya tak ada tanggal baru tugas yang diunggah oleh mahasiswa ya lebih baru gitu ya dibandingkan dengan tutor memberikan nilai. Nah, itu biasanya ada tagihan ya, jadi mohon nanti dilihat seperti itu. Nanti kalau dijelasin udah panjang lebar, udah telanjur gas-gasan gitu ya, ujungnya oh saya belum tahu Pak. Nah itu, jadi kalau belum tahu ya tanya dulu lah gitu. Kami akan membantu Bapak dan Ibu ya. Jadi kami juga tidak merem gitu ya dalam mengelola tutorial ini, tapi sekali lagi kami juga akan bantu. Nah, untuk mahasiswa yang pengerjaan tugasnya itu ya menjiplak karya orang lain, apalagi menjiplak temannya ya. Ada beberapa kasus ya, bahwa jiplakannya itu sampai nama temannya aja tuh ada di situ, nama dan NIM-nya temannya tuh ada di situ. Nah, itu boleh diberikan nilai 0 ya. Gitu. Boleh berikan nilai 0, tolong nanti di dalam komen Anda menjiplak ini 0 boleh. Ya, jadi nggak perlu kasihan-kasihan 0. Ya kayak gitu, karena sudah ini menciderai gitu ya, menciderai daripada ini kewibawaan akademiknya. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak dan Ibu kalau sudah ngelihat di sini di dalam tugas tutorial, nah bisa Bapak dan Ibu download dulu tugasnya, kemudian pelajari atau dibaca dulu, nah berikan nilainya, dan juga jangan lupa berikan komennya. Nah terutama untuk komen yang diberikan nilai 0 tadi ya, karena dia plagiat atau jiplak segala macam ya, silakan. Nah sekali lagi nilainya juga sama, kalau di sini ketik ya, kalau tadi di diskusi itu kan tinggal pilih. Nah mohon nanti nilainya ya itu 0 sampai 100 gitu ya, nilainya 0 sampai 100, silakan nanti Bapak dan Ibu bisa berikan ya. Jadi bisa nilainya 98,5 ya gitu ya, 98 ya titik 5 seperti itu.
Nah, ini kalau memang di sini sih biasanya sih bulat ya, biar tidak membingungkan gitu ya. Bisa bulat ke atas, bulat ke bawah. Silakan nanti Bapak dan Ibu ya tuliskan di sini. Nah, kemudian komennya di sini dan jangan lupa nanti save change. Sekali lagi save change di sini untuk memberikan nanti menyimpan ya hasil dari penilaian Bapak dan Ibu dan feedback ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau langsung next ke pengerjaan berikutnya, nanti ada pilihan lagi untuk save and next ya tugas lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah komposisi nilai. Sekali lagi, komposisi nilai ini akan diperhitungkan secara langsung oleh komputer. Jadi Bapak dan Ibu untuk di forum diskusi di tugas jawaban tugas mahasiswa, silakan menilainya dalam skala 0 sampai 100 tanpa mempertimbangkan ini yang tadi saya bilang. Ada dihitung kalkulasi dulu pakai 30% jadi berapa, nggak perlu. Jadi pokoknya Bapak dan Ibu setiap tugas, setiap diskusi itu dinilai 0 sampai 100. Biarkan sistem nanti akan menghitung sendiri. Jadi komposisinya kalau Bapak dan Ibu ditanya oleh mahasiswa untuk nilai kehadiran itu 20%, nanti dia kalau sudah mengklik hadir setiap sesinya, itu nanti akan terakumulasi. Ya, misalnya 100 semua, totalnya nanti bisa 800, ya jadi dia akan memperoleh ya 200 dari 800 itu. Ya, di rata-rata misalnya 800 bagi 8 jadi 100. Nah, dia akan memperoleh 20% dari 100 itu. Kemudian nanti untuk diskusi ya 90 dan 70 segala macam sampai dari sisi 1 sampai sisi 8 nanti akan dirata-rata kemudian dikalikan dengan 30% ini. Demikian juga dengan tugas 1, tugas 2, tugas 3 nanti akan dirata-rata ya kemudian nanti dikalikan dengan 50% ini. Jadi sistem akan melakukan ini. Jadi tidak ada di sini yang saya mau diskusinya cuma 6 aja, 5 aja, 4 aja nggak bisa gitu. Jadi memang diskusinya 1 sampai 8 itu harus dilaksanakan atau harus mereka lakukan gitu ya mahasiswa, karena nanti kalau nggak merugikan. Termasuk juga 2 ya, 1 nilai aja atau 2 nilai aja nggak. Jadi 1, 2, 3 harus ada semua. Jadi tugasnya itu harus kejadiannya. Kalau cuma 2 ya berarti dibagi 3 tetap. Kalau 1 tetap dibagi 3 gitu, baru nanti dikali 50% ya. Jadi alangkah ruginya nanti kalau misalnya mahasiswa tidak mengunggah. Jadi mohon bantuan Bapak dan Ibu, yang nanti juga akan dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi ya untuk mengirimkan message ke mahasiswa. Ya mengingatkan kembali, sayang loh nanti Anda nggak dapat nilai tugas ini, waktunya tinggal dikit lagi. Ya. Nah Bapak dan Ibu, setiap akhir tutorial nanti kita akan coba lihat ini dan juga kami akan melakukan QC. Ada beberapa yang mungkin janggal segala macam, kami akan coba lihat di dalam database ya sampai kita lihat pastikan bahwa seluruh nilai itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Karena ada beberapa kasus ya, beberapa kelas itu kok ada yang aneh, mungkin ada yang melakukan perubahan-perubahan setting ya. Nah kemudian nanti pada saat penilaian akhir itu nilainya jadi aneh. Orang nilainya di sini bagus-bagus semua, tapi ntar di ujungnya nilai akhirnya kok jelek. Akhirnya kita akan lihat ya. Mungkin ada melakukan perubahan-perubahan di sana dan kita perlu lakukan QC lagi, baru nanti nilai akhir itu yang sudah kita QC itu yang nanti akan kita transfer ke pusat pengujian. Bapak dan Ibu ya, mohon nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak aktif, kurang aktif, belum mengirimkan tugas, belum mengirimkan atau belum menanggapi diskusi, mohon nanti bisa di message dikirimkan pesan ya. Ada message sana, dan juga kalau memang masih banyak yang belum masuk juga ya silakan nanti, karena biasa mahasiswa gitu, udah kebiasaan sekarang adanya di ujung-ujung semua ya, ujung waktu. Nanti senangnya karena mereka berharap gitu Bapak Ibu ya, kalau udah di ujung waktu semuanya berjejal-jejalan, akhirnya kan server down tuh. Nah dia senang ada perpanjangan lagi gitu, kayak gitu misalnya. Jadi dia memang sengaja server itu supaya down gitu. Jadi semuanya tuh di ujung. Nah jadi perlu diingatkan Bapak Ibu untuk diskusi tugas jangan menunggu di akhir-akhir, karena sebelumnya